dari UB. Namanya Mbak Esa. Sebelum lanjut, kalau pada tanglet ya ibu-ibu. Jadi ibu-ibu, bapak-bapak di sini ada yang tahu hidroponik nopo boten? Hidroponik. Nah, ada yang pernah dengar kali ibu-ibu scroll di sosial media pernah lihat hidroponik gitu? Ada yang tahu mungkin bisa angkat tangan? Ibu Aris. Hidroponik itu tanaman yang tidak macet di tanah. Benar. Contoh di air itu betul hidroponik. Nah, 100 buat lari tepuk tangannya dulu dong. Nah, ibu semua kan kalau yang aktif bertanya bakal ada hadiah terbatas loh dari panitia, cuma ada di acara ini. Jadi kalau ada yang mau bertanya atau tahu sesuatu, monggo angkat tangan saja. Jadi benar ya kata Bu Aris, hidroponik itu tandur sayur tapi nggak di tanah gitu, ya Bu ya, tapi di air gitu. Betul, cocok nih buat ibu-ibu yang punya anak kecil di rumah untuk mempraktekkan hidroponik ini. Betul. Nah, monggo langsung mawon untuk dosen sayur kita ibu-ibu, Mbak Esa. Monggo Mbak Esra, tepuk tangan ibu. Oke, masih semangat ya Bu? Masih. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Niki saderengipun kula mulai, kula badhe ngaturaken matur suwun sanget kalian ibu-ibu ingkang sampun rawuh ing acara punika. Sebelumnya perkenalkan saya Esta Septiatritasari, biasa dipanggil Esta. Saya dari program studi Agroekoteknologi Fakultas Pertanian Universitas Brawijaya. Ini sesuai judulnya ya Bu ya, budidaya sayuran sistem hidroponik metode WIC. Sebelum saya memulai materi di siang ini, saya mau mengetes di pemahaman panjenengan sedaya tentang hidroponik niku napa nggih. Mungkin bisa dibantu untuk membagikan materi pretest. Jadi di pretest ini saya mau mengetahui pengetahuan panjenengan sedaya niki sampun tahu, sampun paham napa mungkin sudah ada yang mempraktekkan di rumah nih tentang hidroponik nih Bu. Jangan lupa untuk mengisi nama di pojok kiri atas dan juga ada RT RW diisi ya Bu. Langsung saya bacakan. Jadi nanti di setiap soal ibu-ibu memberi tanda silang saja pada salah satu option A, B atau C yang ibu rasa ini benar jawabannya. Untuk yang pertama, apa yang dimaksud dengan sistem hidroponik? A. Menanam menggunakan tanah, B. Menanam tanpa tanah menggunakan air dan nutrisi, atau C. Menanam langsung di sungai. Yang mana nih Bu? Disilang aja. Kemudian nomor 2, metode WIC pada hidroponik ini menggunakan apa? Yang A. Kain flanel atau sumbu, yang B. Kawat dan paku, dan yang C. tali rafia. Kemudian nomor 3, fungsi sumbu dalam sistem hidroponik metode WIC ini apa sih? Yang A. Menghias tanaman, yang B. mengalirkan nutrisi dari larutan ke akar tanaman, atau C. membuat tanaman berbau harum. Nomor 4, mengapa botol plastik bekas cocok digunakan dalam hidroponik? Untuk A. karena ringan dan tersedia banyak, yang B. karena bisa dipakai minum kembali, atau C. karena mudah dibakar. Tadi sudah diterangkan oleh teman saya sebelumnya ya Bu. Kemudian untuk nomor 5, sayuran pakcoy ini cocok ditanam secara hidroponik karena apa? Yang A. tumbuh cepat dan mudah perawatannya, B. tidak perlu air, dan C. harus ditanam di sawah. Nomor 6, apa manfaat sistem hidroponik bagi lingkungan? A. menghasilkan sampah baru, B. mengurangi limbah plastik dan hemat air, atau C. merusak tanah.
tidak, atau C. hanya di lahan luas. Kemudian nomor 8, apa yang digunakan sebagai larutan nutrisi dalam hidroponik? A. air mentah, B. larutan pupuk, A. B-mix, atau C. air gula. Nomor 9, apakah botol plastik bekas bisa digunakan sebagai nekot? A. iya, B. tidak, C. hanya untuk menyiram tanaman. Kemudian nomor terakhir, setelah pelatihan ini, apakah ibu-ibu siap mencoba menanam sayuran hidroponik di rumah? A. iya, siap banget, B. tidak, atau C. masih ragu-ragu nih. Apa nih Bu? Jawab sebisanya aja ya Bu. Iya, sebisanya. Karena setelah ini akan diberikan materi oleh saya nih. Lagi teko ya. Aku amat benar juga. Sistem hidroponik ini, ibu-ibu bisa mencocokkan jawaban dari panjenengan tadi ya. Jadi sistem hidroponik ini adalah metode budidaya tanaman tanpa menggunakan tanah sama sekali. Nah, jadi di hidroponik ini kita menggunakan air, ibu-ibu. Nah, jadi air ini berkaya oleh nutrisi yang nantinya akan diserap oleh akar tanaman. Bisa di next. Tadi kan saya sudah menyebutkan judulnya, yaitu metode budidaya sayuran dengan menggunakan hidroponik dengan sumbu atau wick. Nah, jadi apa sih wick itu, ibu-ibu? Jadi wick itu artinya sumbu. Nah, jadi sumbu ini merupakan bahan yang digunakan untuk menyalurkan air dan nutrisi dari wadah yang seperti ini ke akar tanaman. Jadi wick itu seperti ini, Bu. Nah, wick ini seperti ini. Jadi di sini saya menggunakan kain flanel sebagai sumbu. Mengapa saya menggunakan kain flanel? Karena kain flanel ini tuh dia bahannya kayak serat-serat gitu ya, Bu. Nah, ini tuh bisa menyerap air dengan maksimal. Jadi saya gunakan untuk sumbu di hidroponik ini. Next. Kemudian kok bisa sih flanel ini bisa digunakan sebagai hidroponik gitu? Di hidroponik ini kok bisa gitu? Jadi cara kerjanya itu yang pertama, larutan nutrisi ini kan disimpan di dalam wadah. Nah, di wadah ini tuh nanti nutrisinya akan jadi seperti ini, bukan ini ada dekor. Nah, si kain flanel ini nantinya tuh kita tempatkan di bagian bawah wadah ini. Nah, nanti seperti ini jadinya, seperti ini. Kemudian kita masukkan ke sini. Kita masukkan ke sini, di sini. Nah, ini sistemnya Bu. Kemudian kita tutupkan di sini. Nah, jadi sumbu dari si kain flanel ini tuh nanti dia akan menyerap air dan nutrisi di sini dari bak ini, kemudian mengalir ke akar tanaman. Jadi akar tanamannya nanti di sini dicelupkan di sini. Jadi dia akan mengalir secara perlahan. Nah, jadi kenapa sih saya membawakan materi hidroponik ini? Jadi ada beberapa keunggulan hidroponik. Ini ada 4 keunggulan yang saya ambil. Sebenarnya tuh masih ada banyak keunggulan lainnya, tapi saya mengambil 4 saja. Yang pertama yaitu hemat lahan dan air. Kenapa demikian? Nah, jadi hemat lahan karena menggunakan bak seperti ini, jadi itu ibu-ibu bisa mempraktekkan di rumah. Hemat lahan, tidak perlu lahan yang cukup luas, tidak perlu kita kayak menanam di sekitar-sekitar ini kan membutuhkan lahan yang luas. Nah, ini bisa di pekarangan rumah, bisa di sekitar rumah, bahkan kayak di dalam rumah itu bisa, Bu. Kemudian hemat air, karena kita menggunakan air, jadi air ini akan bersirkulasi secara terus-menerus di ke akar tanaman ini. Jadi kita tidak perlu mengganti air secara setiap hari, itu tidak perlu. Jadi kayak seminggu sekali kita mengganti air kalau udah keruh gitu. Kemudian yang kedua yaitu pertumbuhan lebih cepat dan mudah dirawat. Kenapa lebih cepat? Karena kita menggunakan air. Jadi air dan nutrisi ini akan bersirkulasi ke akar tanaman. Jadi dia itu pertumbuhannya akan lebih cepat. Kemudian mudah dirawat. Jadi
Berbanding terbalik dengan pertanian konvensional, yaitu pertanian dengan menggunakan tanah, hidroponik ini tuh mudah dirawat, Bu. Jadi kalau dengan menggunakan tanah tuh kayak awalnya kan karena menggunakan tanah itu kita mencampur dulu, mengolah tanahnya dulu, kemudian memberikan pupuk, ditebar pupuk kandang, kemudian merawat, mencabut gulma. Nah ini tuh hidroponik, ini menggunakan air, jadi perawatannya tuh cukup mudah. Jadi kayak kita tuh tinggal mengecek nutrisi atau mengecek air kayak berkala, terus setiap seminggu sekali kita cuma ngecek keadaan air atau nutrisi yang dibutuhkan oleh tanaman itu. Kemudian yang ketiga yaitu ramah lingkungan. Kenapa demikian? Karena hidroponik ini tuh tidak menggunakan pestisida ya Bu. Perlu diingat tidak menggunakan pestisida. Kenapa ramah lingkungan? Karena misal kita menggunakan tanah ya Bu. Tanah ini kan menggunakan pestisida, ada input pestisida. Nah dari input pestisida ini tuh nanti akan mengakibatkan pencemaran air atau pencemaran tanah yang nantinya itu akan berdampak ke lingkungan sekitar kita. Berbeda halnya dengan hidroponik, kita hanya menggunakan nutrisi seperti ini, nutrisi A, B mix namanya ya Bu ya. Jadi tidak perlu menggunakan pestisida. Kemudian yang keempat yaitu peluang usaha skala rumahan. Nah ini tuh yang ditunggu-tunggu ibu-ibu nih karena menghasilkan cuan ya Bu ya. Jadi peluang usaha skala rumahan ini bisa dipraktikkan oleh ibu-ibu di rumah. Jadi kayak simple ya, perawatannya mudah, simple, cuma gini doang gitu ya. Bisa dipraktikkan di rumah, mungkin bisa nanti hasilnya bisa dikonsumsi sendiri untuk bisa dimakan, mungkin diolah menjadi sayuran atau makanan, atau bahkan nantinya tuh bisa dijual di pasar Bu. Nah ini ada bahan tanam yang digunakan ya. Ini ada selada, bayam, kangkung, sawi pakcoy. Pokoknya ada sawi-sawian lah kayak sayuran daun atau mungkin kalau sayuran buah itu bisa tomat, cabai dan sebagainya. Di sini tuh ada sayuran pakcoy yang sudah saya semai Bu. Next. Kemudian ada media tanam yang digunakan, ini bisa menggunakan rock wool. Nah jadi rock wool itu seperti ini. Seperti ini Bu. Jadi rock wool ini tuh apa sih? Jadi rock wool ini tuh asalnya dari kayak batu-batuan kapur gitu yang sudah diolah menjadi serat-serat seperti ini. Kemudian yang kedua itu ada alang sekam. Kayak di sekitar kita ini kan sudah panen ya Bu ya. Itu ada bekas kayak sekam padi yang sudah dibakar, itu bisa digunakan sebagai media tanam. Atau yang ketiga itu ada kokopit. Nah bagus banget nih namanya nih. Kokopit itu berarti dari sabut kelapa yang sudah diolah Bu, itu juga bisa dijadikan sebagai media tanam. Kemudian ada alat dan bahan yang digunakan dalam metode hidroponik ini. Yang pertama itu ada benih sayuran. Nah benih sayuran ini saya ada benih tomat Bu. Kemudian yang kedua ada nutrisi A, B mix seperti ini ya, A, B mix ini, nutrisi ini. Kemudian ada rock wool seperti ini Bu, yang dijadikan sebagai media tanam dan juga air. Kemudian ada bak dan infraboard. Nah ini baknya. Kemudian ini ada infraboardnya. Kemudian ada nampan atau bagi semai, nampan seperti ini. Kemudian ada netpot dan flanel. Netpotnya seperti ini dan flanel ini digunakan sebagai sumbu. Ini langsung ke tahap penyemaian. Jadi metode hidroponik ini nanti ada dua tahapan. Yang pertama ada tahap penyemaian, yang kedua ada tahap penanaman, yang dan nantinya akan ada tahap perawatan. Untuk pertama yaitu ada tahap penyemaian. Yang pertama ini ada potong rock wool menjadi ukuran kecil kurang lebih 2 kali 2 cm. Jadi rock wool ini tuh awalnya tuh kayak bentuknya masih belum dipotong Bu. Ini sudah saya potong kecil-kecil sekitar 2 kali 2 cm. Kemudian basahi rock wool dengan air. Nah nantinya rock wool ini itu dibasahi dengan air. Basahnya tuh jangan sampai airnya terbenam, pokoknya jangan sampai basah banget lah. Intinya pokoknya rock wool ini tuh lembab aja gitu Bu. Pokoknya jangan sampai ada air yang terbenam. Yang ketiga, lubangi rock wool di bagian tengah. Nah, nanti kan udah dipotong kotak-kotak, nanti tuh dilubangi di bagian tengahnya ini. Melubanginya tuh bisa menggunakan apapun itu, pulpen bisa, sedotan bisa, itu bisa dilubangi di bagian tengahnya. Kemudian masukkan 1 sampai 2 benih sayuran ke dalam lubang. Jadi di dalam satu lubang ini nanti
ataupun 2 benih sayuran. Next. Nah, kalau udah dimasukkan benihnya, kemudian itu ditutup rapat dan simpan di tempat yang gelap selama 1 sampai 2 hari. Jadi pokoknya setelah benihnya masuk di roboh ini, Bu, nanti itu ditutup rapat. Nah, tutupnya itu bisa menggunakan plastik hitam, kemudian disimpan di tempat yang gelap. Jadi bisa disimpan di dalam apapun itu, mungkin bisa dimasukkan ke dalam lemari. Pokoknya gelap banget, jangan ada terkena sinar matahari sedikit pun ya, Bu ya. Pokoknya jangan sampai ada terkena sinar matahari. Kemudian setelah berkecambah, pindahkan ke tempat yang terkena sinar matahari. Nah, ini kalau udah berkecambah tuh kan nanti tuh setelah 1 sampai 2 hari kan ditutup di tempat yang gelap, Bu. Nanti setelah berkecambah nanti dikeluarkan ke tempat yang terkena sinar matahari langsung seperti itu. Selanjutnya ini ada tahapan penanaman. Yang pertama, siapkan netpot atau gelas plastik yang sudah dilubangi di bagian bawahnya. Netpot ataupun gelas plastik yang sudah dilubangi bagian bawahnya. Jadi kenapa saya menggunakan gelas plastik? Seperti yang sudah dijelaskan dari teman saya tadi, bahwa sampah anorganik ini tuh sangat susah untuk terurai, bahkan tidak bisa terurai ya, Bu ya. Jadi saya memanfaatkannya sebagai netpot ataupun bisa digunakan sebagai apapun itu. Intinya ini saya mendaur ulang atau memanfaatkan kembali sampah yang biasanya Ibu tidak digunakan atau biasanya Ibu bakar. Jadi saya gunakan kembali untuk dijadikan sebagai netpot yang sudah saya lubangi bagian bawahnya. Ini sudah saya lubangi seperti ini. Kemudian pasang sumbu atau kain flanel di bagian bawah netpot. Ini sudah saya pasang kain flanel di bagian bawah. Ini ya, Bu. Kemudian isi bak dengan 1 atau 2 liter air. Ini bak sudah saya isi air sebanyak 2 liter. Kemudian campurkan air dengan nutrisi A, B mix. Nah, ini perbandingan untuk nutrisinya itu 1 liter air itu diberikan 5 ml nutrisi A dan 5 ml nutrisi B. Ingat-ingat ya, Bu, untuk 1 liter air itu diberikan 5 ml nutrisi A dan 5 ml nutrisi B. Oke. Tapi kalau 2 liter air berarti gimana, Bu? Kalau 2 liter air berarti diberikan 10 ml nutrisi A dan 10 ml nutrisi B. Lanjut. Kemudian untuk tahap selanjutnya ini ada pindahkan semaian tanaman dari rockwool ke netpot. Nah, ini tanaman yang sudah saya semai ini nantinya dipindahkan satu persatu setiap kotak dipindahkan ke dalam netpot sini. Kemudian pastikan sumbunya terkena dengan protein nutrisi. Nah, jadi sumbunya ini pastikan terkena dengan air dan nutrisinya. Kemudian letakkan di tempat yang terkena sinar matahari langsung. Nah, jadi setelah terpasang semua nih, nanti pokoknya tuh ditempatkan di tempat yang terkena sinar matahari langsung. Pokoknya jangan sampai kekurangan sinar matahari. Karena nanti kalau tanaman kita kekurangan sinar matahari, nanti tanaman itu bisa kutilang. Nah, jadi apa itu kutilang? Jadi kutilang itu merupakan tanaman yang kurus, tinggi dan langsing. Jangan sampai seperti itu ya, Bu ya. Lanjut untuk tahap perawatan, ini ada yang pertama, ganti air jika sudah keruh. Jadi setiap 1 minggu sekali ibu-ibu memperhatikan kondisi airnya. Kalau sudah keruh itu nanti bisa diganti dengan air yang baru. Kemudian yang kedua, terkena sinar matahari 4 sampai 6 jam per hari, jangan sampai kurang dan jangan sampai lebih. Pokoknya 4 sampai 6 jam per hari. Kemudian atau kadar nutrisi tambahkan jika diperlukan. Nutrisinya juga diperhatikan. Misal kalau tanamannya udah gede, itu nutrisinya bisa ditambahkan. Seperti itu. Oke, baik. Sepertinya materi yang saya berikan ini sudah cukup bisa dimengerti atau sudah cukup jelas. Nah, buatnya sangat jelas deh. Oke, selanjutnya kita akan melaksanakan praktik sederhana tentang hidroponik ini. Mungkin dari ibu-ibu dari depan saya dan kanan saya bisa ada perwakilan untuk ke depan yang akan praktik bersama saya di depan sini. Untuk yang pertama ini kita akan praktik apa dulu? Apa dari yang pertama? Lupa nih. Tahap pertama itu merupakan tahap penyemaian. Oke, ini ada wadahnya. Oke, bagiannya. Ini ada bahan tanam yang digunakan. Media tanam, Bu. Ini apa tadi namanya, Bu? Rok. Setelah itu diberi air, Bu, sampai lembab. Pokoknya jangan sampai
lembab aja gitu. Oke, bisa disiram Bu perlahan. Jangan takut-takut Bu, nggak apa-apa, aman aja ini Bu. Merata ya Bu. Di sabun kita lubangi bagian tengahnya. Kemudian pakai ini bisa Bu. Tengahnya Bu. Oke. Mungkin bisa ditutup mawon. Terus dilubangi. Oke. Dilubangi satu persatu. Oke. Oke, mantep. Kemudian lanjut nih. Lanjut. Ibu bisa memasukkan benih Ibu. Ibu Dayana. Oke, 1 sampai 2 Bu, boleh Bu. Rapikan ya Bu. Di setiap lubang, nggak apa-apa dulu aja. Bukan apa-apa Bu, ini namanya juga pemula. Sama-sama belajar Bu. Saya juga belajar kok Bu ini. Ini bibit tomat Bu. Oke. Nggak apa-apa kok Bu. Ini sampun. Habis ini apa Bu? Habis dikasih benihnya. Ditutup sampai 1 sampai 2 hari. Jangan sampai kena matahari. Ingat nih Bu, diminum banget. Kalau udah kan udah ditutup nih kan 1 sampai 2 hari. Kalau udah berkecambah seperti ini, hasilnya seperti itu. Nah, kalau udah seperti ini, nanti kita pindahkan ke netpot Bu. Sini. Satu-satu ya Bu. Bisa dipindahkan. Oh, Ibu Aris. Monggo dikasih tunjuk gimana sih kalau udah ditaruh tuh. Nah, seperti itu tuh. Kalau udah ditaruh ke apa tadi ini namanya Ibu-ibu tempat tanamannya? Nah, benar, ada pot. Jadi kayak motong kue dulu ini dipotong-potong. Kan tadi udah ada kotak-kotak. Nah, habis itu ditaruh. Nah, ini bisa dipotong pakai apa itu, Mbak? Kalau pakai cutter dong. Pakai cutter benar. Karena ternyata kalau udah dikasih air bisa kelet lagi itu tadi yang udah dibagi-bagi. Jadi bisa dipotong-potong pakai pisau atau pemes lah, pemes bahasa Jawanya mungkin ya. Kayak masak-masak Ibu.
Monggo ibu-ibu yang nggak terlihat mungkin bisa berdiri untuk melihat gambarnya. Kepo, penasaran. Yang penasaran bisa maju nggak apa-apa. Sudah. Lanjut. Masih ada tahap selanjutnya ini, Bu. Masih agak panjang sedikit lagi. Sedikit lagi. Tadi habis kita naruh ke netpot, kira-kira apa ini? Tadi di PPT. Dijemur. Bener nggak tuh Mbak Esa dijemur? Banget banget. Berarti ibu-ibunya sangat memperhatikan. Sebenarnya kita mau ngasih step paling penting banget ibu. Apa tuh? Apa nih, Bu, Mbak Esa? Nutrisi. Nutrisi. Jadi kita menggunakan nutrisi di air ini. Ini nanti kalian berapa bu takarannya? Salah bu. 2 liter ini bu. Kemudian untuk 2 liter berapa mili yang kita kasih nutrisinya? 10. Keren banget ya ibu-ibunya. 10 mili ya bu ya. Mau coba? Coba. Boleh 10 mili A, 10 mili B. Telaten banget ibunya nih. Dan cocok bu. 10 mili, oke. Udah kok bu, pas banget nih. Kita masukkan ke sini ya 10 mili. 10 mili A dan B. Sekarang yang satunya nih. Mungkin ibu lain bisa coba. Mau gantian, Ibu? Iya, ibu. Sampai angka 10. Oke, cukup. Kemudian taruh sini dulu. Setelah itu kita aduk sampai bagian atau sampai merata ya nutrisinya sama airnya ini sampai merata. Kalau sudah kita masukkan ini. Bisa dibuat ya, Bu. Dimasukkan Terus ke. ini yang udah ada nutrisinya. Betul. Terus ngapain nih, Mbak Esa? Tahap selanjutnya. Udah dong, dikasih sinar matahari dong, apalagi gampang banget nih. Iya, nanti panennya tuh mungkin bisa 30 hari bisa dipanen. Ini tuh sayuran sawi pakcoy, yang kayak ininya gede tuh yang kayak sawi mangkok ya. Seperti itu. Kemudian mungkin nanti ada ibu-ibu yang mau merawat ini di rumah. Ini ada 2 bu. Satunya lagi siapa nih bu yang mau merawat ini di rumah? Siapa ibu-ibu yang mau bantu merawat? Kurang 1 lagi nih. Oh boleh oke. Tapi tepuk tangan dulu nanti untuk sangat bersemangat ya, karena biasanya juga semangat dari tadi pagi. Betul banget, Mbak Esta. Semisal nggak punya suntikan seperti ini, bisa pakai yang lain nggak Mbak Esta kira-kira? Bisa pakai apa tuh Mbak Esta? Bisa kita pakai gelas seperti ini nih. Bisa nih bu yang tidak terpakai kan ini berapa sih kak? Ukurannya berapa? 220 mili. Nah 10 milinya berarti kayak seuprit lah kayak di bawah ini. Jadi kira-kira mawon lah kira-kira. Terus bisa dituangkan di sini seperti itu. Jadi begini saja lah bu praktek sederhana dari metode hidroponik menggunakan sumbu atau wing. Mungkin nanti setelah ini akan saya bagikan brosur ya, nanti bisa digunakan sebagai panduan ibu-ibu untuk Kalau mau mencoba nah gitu ya, bisa dijadikan sebagai panduan. Mungkin
Sekiannya dari saya silakan kepada MC. Wah, tepuk tangan dulu buat Mbak Esma. Tepuk tangan dulu ya buat Mbak Esma dan ibu-ibu semua yang di sini. Sangat menarik dan seru banget nih prakteknya. Dari sini sampun paham dengan jelas nopo blas, ibu-ibu. Jelas nomor 11. Blas. Insya Allah jelas ya. Nanti kalau lupa dilihat lagi Bu, brosur yang akan dibagikan nanti. Siapa tahu lupa kan itu dibagi brosur ada langkah-langkahnya kalau ibu lupa seperti itu. Nah sekarang kita masuk ke sesi tanya jawab atau diskusi. Monggo yang tadi asal sampun nyemprot nogol. Monggo yang masih bingung tanya mohon Bu. Ya mungkin ada pertanyaan yang tadi belum sempat dijelaskan sama Mbak Esta ingin ditanyakan, boleh ibu-ibu nanti dapat hadiah loh ini ibu-ibu. Dicatat nih kalian Mbak Esa. Udah bertanya dapat ilmu dapat hadiah juga kayak gitu. Jadi bukan cuma dapat ilmu tapi dapat hadiah. Monggo ibu-ibu yang mau bertanya bisa angkat tangannya. Waduh, ini gak ada yang bertanya. Gimana ini? Iya, ini gak ada yang